nanti setiap minggu perkuliahan itu akan diawali oleh presentasi dari Anda tentang materi itu, ya. Nah, kemudian untuk tugas individunya berarti ini membuat ringkasan intisar materi perkuliahan. Jadi kalau kelompok yang mau presentasi nanti membuat PPT-nya, nah Anda mahasiswa lain adalah membuat ringkasan atau intisar materi perkuliahan. Contoh ya, misalkan minggu depan materi kita adalah proposal. Nah, maka Anda minggu ini membuat intisar tentang proposal atau ringkasan tentang proposal. Nah, nanti minggu depan ada satu kelompok mempresentasikan materi proposal tersebut. Begitu, ya. Jadi ini setiap minggu. Kemudian Anda membuat tulisan ilmiah dikumpulkan minggu ke-13 setelah UTS sebelum presentasi. Nah, ini individu ya. Apakah nanti kita sepakati, apakah misalkan dalam bentuk laporan ilmiah, atau misalkan dalam bentuk monograf, atau misalkan dalam bentuk laporan singkat, dan sebagainya. Ya. Ini nanti kita sepakati. Kemudian terakhir adalah presentasi ilmiah. Nah, ini tugas individu yang harus Anda lakukan. Buku ajar yang kita gunakan, buku utama adalah Bahasa Indonesia untuk aktivitas ilmiah. Dulu Bu Sri Murni memberikan buku ini nggak? Menggunakan buku ini nggak? Nggak ya? Jadi handout aja, Bu. Kenapa? Enggak. Oh, nggak ada. Dikasih handout aja. Oh, handout. Jadi ULMKU itu menerbitkan buku ini, Bahasa Indonesia untuk Aktivitas Ilmiah. Jadi ini menggabungkan penggunaan unsur bahasa dan unsur substansi laporan ilmiah dalam buku ini ya. Nah, ini ongkos cetaknya di MKU kalau masih belum ini ya, seingat saya tuh masih 60.000 untuk ganti ongkos cetak ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ini buku berhalaman 212 dengan harga 60.000 itu masih bisa Anda jangkau ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang bidik misi ada rekan dari MKU yang memberikan donasi 50% ya. Jadi Anda nanti bisa mengganti ongkos cetaknya hanya 30.000. Nah, untuk bila Anda memerlukan buku ini nanti saya berikan nomor Pak Asep ya, petugas ULMKU. Nah, sebaiknya dikoordinasikan saja oleh satu orang yang datang ke MKU-nya. Kemudian untuk masalah penggantian uang cetak itu bisa biasanya menyusul ya, tidak harus sekarang Anda bawa uang, itu tidak begitu biasanya MKU. Boleh Anda ambil dulu, nanti uang cetakannya bisa menyusul seperti itu. Itu yang biasanya saya dapatkan informasi dari Pak Asep begitu. Ya, jadi nanti silakan. Nah, kemudian buku lainnya yang bisa Anda gunakan, buku penunjang. Ini Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Ini yang membuatnya dosen UI ya. Nah, saya sarankan Anda membaca buku ini karena di sini ada proses berlogika dalam buku ini. Bagaimana proses berlogika kita ketika kita berbahasa dan sebagainya, ini dibahas sangat detail ya oleh Zainal Arifin. Nah, untuk penulisan akademisnya Anda bisa menggunakan buku Freddy Kalijernih ya. Ini namanya bagus sekali ya, Freddy Kalijernih. Buku yang cermat berbahasanya itu di kampus tidak saya bawa, tapi untuk yang buku Kalijernihnya ada ini. Ini ada buku penulisan akademis. Ya, ini karangan Kalijernih. Di sini juga jadi Anda akan tahu bedanya misalkan skripsi, tesis, dan disertasi, serta jenis lainnya seperti misalkan paper, makalah, dan sebagainya. Anda bisa tahu tentang itu. Kemudian buku berikutnya, mau tidak mau, tulisan ilmiah itu harus berkaidah kebahasaan kan ya. Nah, ini bisa Anda gunakan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau yang Anda kenal dulu EYD. Tapi EYD ini sudah ada perubahan lagi, maka diberi nama dengan istilah ejaan bahasa Indonesia ya tahun 2016. Bukunya adalah ini. Ya, bukunya ini. Buku ini sudah dielektronikan. Jadi sudah jadi e-book. Silakan Anda yang pegang HP, Anda langsung saja buka internet, kemudian tulis PUEBI. PUEBI. Anda langsung download itu. Coba kita coba sekarang ya. Itu gratis, sudah. Ada yang sudah dapat? Bisa ditunjukkan? Itu salah, PUBI-nya yang lama.
Ini saya udah dapat. Nah ini, jadi akan sama dengan yang buku cetaknya. Ini buku cetaknya, ini di dalam internet. Ya, Anda download saja. Jadi ini isinya sama persis dengan apa yang tertera di dalam tulisan itu. Ya, semua sama persis. Ya, nah jadi sudah ada dalam genggaman Anda. Ketika Anda ragu misalkan, oh ini harus huruf miring atau tidak, misalkan gitu ya, Anda nggak usah cari PUB cetaknya, Anda tinggal buka ini. Kemudian juga untuk mendukung pemahaman istilahnya, Anda bisa download KBBI edisi 5, tapi itu harus lewat Play Store. Ya. Nah, di KBBI edisi 5 itu Anda tentu akan tahu misalkan ini kata ini benar nggak? Kata ini sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia atau belum gitu ya. Nah, itu bisa Anda gunakan KBBI. Itu juga gratis ya, karena kalau yang KBBI edisi 6 itu belum ada elektroniknya dan harganya masih mahal, 8.640.000. Jadi kamus itu sudah isinya 350.000 kata. Nah, walaupun KBBI edisi 5 ini masih 18.000 kata, tapi paling tidak sudah bisa Anda gunakan lah ya untuk mengecek ketika kita ragu ya. Saya juga sering ragu, ini misalkan, ini sudah kosakata bahasa Indonesia belum? Saya buka kamus. Ini kata ini benar nggak? Apa sih kata ini makna yang sebenarnya begitu? Karena kan kalau dalam tulisan ilmiah kita tidak boleh menggunakan makna kata konotasi ya, harus makna denotasi. Maka kamus tadi itu sangat penting kita selalu mengeceknya untuk tahu kata yang benar atau salah gitu ya. Nah itu untuk buku yang akan kita gunakan. Kemudian Anda boleh juga kalau Anda punya kakak di ITB ya, nah ini masih menggunakan buku Purwo Hadiwijoyo itu ya, Hadiwijoyo Purwo ini. Nah ini terbitan lama ya, tapi ini sudah ada terbitan baru, cetakan barunya. Saya lupa cetakan barunya tahun berapa. Ini ada buku menyusun laporan teknik dikeluarkan oleh ITB. Biasanya kalau Anda ingin tahu buku ini, mencarinya di Koperasi ITB ya, di Jalan Ganesha itu yang di belakang BNI itu. Ya, nah itu ada buku menyusun laporan teknik. Ya, ini sebetulnya cikal bakal dari tulisan-tulisan tentang penulisan akademis keteknikan di Indonesia ini punya Hadiwijoyo ini. Ya. Kemudian untuk menunjang untuk menunjang kalimat-kalimat ilmiah dalam tulisan Anda, dasarnya adalah pemahaman kalimat efektif. Nah, kita bisa gunakan buku Abdul Rojak. Ini dibahas tentang kalimat efektif, nanti kita kaitkan dengan kalimat ilmiah ya. Nah, buku materi-materi ini sudah ada terbahas di dalam bahasa Indonesia untuk aktivitas ilmiah. Jadi di sini lebih detail sekali gitu dalam buku-buku pendukungnya. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lihat rencana perkuliahan per minggunya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Bu. Belum ada. Belum ada, Bu. Ya. Dari saya belum ada, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjut sekarang ke rencana perkuliahan kita. Ya, jadi ini minggu ke-1 ke-3 kita akan pahami tentang proposal. Standar kompetensi yang ingin dicapai tentu mahasiswa mampu membuat proposal sesuai yang distandarkan ya dan sesuai dengan tujuan. Maka nanti Anda tadi ya misalkan diminta membuat ikhtisar proposal, artinya Anda mendeskripsikan apa yang Anda ketahui tentang proposal. Kemudian nanti kita akan mencoba menganalisis sebuah proposal, kita akan cari apa keunggulan dan kelemahannya ya, kesalahan yang terdapat dalam proposal itu, kemudian kita bisa merumuskannya dan setelah itu baru Anda ditugasi membuat proposal ya. Nah, untuk proposal tugas ini tadi berkelompok saja dulu 2 orang ya, sehingga Anda bisa berdiskusi di situ. Berikutnya di minggu keempat ini salah, harusnya ke-4 dan ke-5. Di minggu ke-4 dan ke-5 kita akan pelajari tentang masalah plagiarisme dan pengutipan ya. Mungkin Anda dengar kemarin yang tahun 2020 kasus yang menghebohkan pendidikan tinggi. Tahu nggak kasusnya apa? Isunya apa itu? Yang sampai sekarang akhirnya belum dilantik loh. Yaitu tentang rektor universitas apa? Di Medan, Sumatera Utara ya, USU ya. Nah, sampai sekarang rektornya belum dilantik karena ini masalah kasus plagiarisme gitu ya, plagiarisme. Jadi
ada yang melaporkan ketika rektor itu terpilih ya, hasil pemilihan dari Universitas Sumatera Utara itu, kemudian ada yang melaporkan bahwa satu di antara karya tulis rektor tersebut diindikasi adalah plagiaris, ya, plagiarisme. Nah, bukan lucunya ya, ironis ya, ironisnya yang diplagiasinya adalah karya sendiri, maka ada istilah autoplagiarism, ya, atau self plagiarism. Jadi calon rektor itu menerbitkan artikel di jurnal India. Ada orang yang membaca. Oh, ini saya pernah lihat ini. Ada di dalam artikel terbitan Indonesia begitu. Nama pengarangnya sama gitu. Nah, jadi ini dilaporkan sebagai autoplagiarism atau self plagiarism. Dan ini yang mengapa sampai sekarang belum diputuskan karena ini masih menjadi perdebatan kalangan akademisi. Apakah itu akan dikatakan sebagai plagiarism atau tidak begitu ya? Apakah termasuk ke dalam plagiarism atau tidak? Nah, itu kasus yang sampai sekarang belum diselesaikan di kalangan akademis ya. Nah, jadi Anda silakan pahami tentang itu ya nanti di minggu keempat dan kelima ya. Kemudian di minggu ke-6 sampai dengan ke-8 ya, kita akan mempelajari, sebetulnya ini sampai minggu ke-13 ya, kita akan mempelajari tentang penulisan laporan ilmiah. Nah, karena ini akan nanti terselang oleh minggu ke-9 UTS, maka di minggu ke-6 sampai ke-8 ini kita akan mempelajari bagaimana perencanaan penulisan laporan ilmiah dan sistematika awal dan inti ya. Jadi ini ada 3 minggu kita akan pelajari ini. Kemudian UTS di minggu ke-9, ini setelah lebaran UTS-nya. Nah, masuk minggu ke-10 sampai dengan ke-11 ini tentang kelengkapan akhir. Ya, jadi ini masih dalam sistematika pengorganisasian laporan. Berikutnya masuk ke dalam konvensi naskah ya, ke-12 dan ke-13. Bagaimana ini penulisan unsur-unsur yang ada di dalam naskah ini. Tapi ini biasanya juga bisa diselesaikan dalam 1 minggu karena pada umumnya saya mulai memberikan struktur itu sekaligus dengan konvensi naskahnya begitu ya, sehingga di sini tinggal penajaman saja. Nah, di minggu ke-14 sampai ke-17 itu akan presentasi individu. Jadi kalau 24 orang ini bisa selesai lah dalam 3 minggu ya. Nah, itu bila minggu normal ya, artinya perkuliahan kita berlangsung 18 minggu ya. Nah, ini dengan UAS dan UTS. Jadi pertemuan perkuliahan itu 16 minggu, 2 minggu untuk UTS dan UAS. Nah, untuk materi ini, aspek kebahasaan kalimat ilmiah, ini akan diberikan bila dirasa perlu saja ya. Tapi kalau Anda sudah baik bahasanya ya, ini tidak perlu diberikan. Tapi kalau saya sudah mengindikasi di awal Anda punya kesalahan bahasa, nah mungkin nanti diambil 1 minggu mana yang akan dipadatkan sehingga materi ini bisa masuk dalam pertemuan perkuliahan kita ya. Sebetulnya untuk aspek bahasa itu kan di bahasa Indonesia. Makanya tadi di awal saya tanya pada Anda, siapa yang memberikan perkuliahan di awal bahasa Indonesia? Karena ini sangat erat ya, sebuah tulisan tidak akan lepas dari kaidah penulisannya, yaitu aspek bahasanya begitu. Nah, itu rencana perkuliahan kita. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri karena mahasiswa itu kan harusnya 5 menit lebih cepat dari dosennya ya. Ingat nggak ungkapan itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Mahasiswa tuh harus 5 menit lebih cepat dari dosennya gitu. Itu ungkapan ya, bukan makna sebenarnya. Bukan berarti Anda 5 menit sudah ada di Google Meet atau di ruangan, bukan. Artinya mahasiswa itu harus lebih tahu lebih awal dibanding dosennya gitu. Sehingga ketika tatap muka dengan dosen itu, Anda tinggal bertanya. Ya, tinggal bertanya apa yang Anda tidak pahami tentang materi itu. Gitu. Harusnya seperti itu. Nah, makanya saya paksa Anda aja buat ikhtisar, supaya saya ditanya Anda gitu nanti gitu loh ya. Karena kan kalau Anda membuat ikhtisar, artinya Anda membaca nih minggu ini untuk perkuliahan minggu depan kan. Sehingga saya akan mendapatkan pertanyaan dari Anda gitu ya. Nah, saya akan senang kalau saya ditanya, saya nggak bisa jawab gitu. Saya minta waktu Anda untuk memberikan waktu pada saya mencari jawaban. Saya kan suka sekali kalau ada mahasiswa bertanya, tapi saya tidak bisa menjawab ya. Karena walau bagaimanapun
Anda dengan kemampuan tinggi menggunakan teknologi, itu informasi akan lebih cepat Anda peroleh dibanding saya yang sering gaptek begitu ya, gagap teknologi. Makanya Anda yang harus lebih cepat 5 menit dari saya tentang suatu pengetahuan. Itulah mahasiswa gitu. Ya. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, sebentar saya hentikan dulu ini. Atau mungkin ada yang mau usulan tentang perkuliahan kita baiknya bagaimana? Ada? Bintang, kenapa Anda nutup? Saya baru mau bertanya, rambut Anda sudah sepanjang apa, Bintang? Oh iya Bu, ada Bu. Sudah sepanjang apa rambutmu, Bintang? Oh, Ini Bu. nggak sempat ini ya, takut dipotong rambut ya. Iya Bu. Oke, nggak apa-apa lah. Bentar lagi mau dipotong kok Bu. Apa nanti aja dipotongnya pas wisuda? Aduh, udah ini Bu, udah panas Bu. Panas ya. Iya. Biasanya kan gitu, identitas mahasiswa rambut gondrong, tingkat 2, tingkat 3 kan gitu ya. Oh, kalau dulu ya zaman masih Polban menyelenggarakan diklat Sarmil itu kelihatan mana mahasiswa tingkat 1, mana mahasiswa tingkat 2, tingkat 3. Dulu nggak ada D4 ya. Kalau tingkat 1 pasti masih gundul tuh sampai semester akhir tuh, sampai di semester pertama akhir. Baru nanti, karena kan cukur rambutnya betul-betul gundul ya, seperti tentara. 1 senti paling, setengah senti atau 1 senti. Nah, nanti kalau semester masih jalannya pincang-pincang gitu. Nanti kalau semester 2 sudah mulai ada rambut. Nah, kalau yang rambutnya udah gondrong-gondrong tuh mahasiswa tingkat 3 tuh. Jadi sudah eksis sebagai mahasiswa. Tingkat 2 masih malu-malu juga. Nah, kalau udah tingkat 3 tuh gondrong-gondrong. Semester 5, 6 tuh udah gondrong. Nah, waktu wisuda baru cukur rambut. Kelihatan. Salon wisuda. Rapi ya. Biasanya seperti itu ya. Sekarang udah berubah sih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Sebentar saya. Ya, kemudian saya kalau tidak ada yang tanya, saya ingin menyampaikan ini ya tentang perkuliahan kita. Sistemnya adalah karena kita 1 jam teori, 1 jam tatap muka, kemudian 3 jam praktikum atau praktik. Saya tidak mungkin meminta Anda kalau melakukan praktik latihan buka kamera terus gitu ya. Atau juga misalkan selalu terkoneksi dengan Gimit. Ini tentu akan berkaitan dengan masalah kuota Anda ya. Anda masih dapat subsidi enggak? Dipotong enggak ininya UKT-nya? Enggak, Bu. Semua enggak atau ada sebagian yang dapat? Ada sebagian yang dapat. Ada sebagian yang dapat Bu. Kalau ada sebagian yang dapat berarti sistemnya sudah benar. Saya takutnya semua nggak dapat gitu ya. Karena siapa yang mengajukan, jadi jangan salahkan ya kalau Anda tidak dapat karena Anda memang tidak mengajukan kali gitu loh. Jadi siapa yang mengajukan, kemudian yang mengajukan itu juga dievaluasi lagi karena memang dana dari pemerintahnya sudah berkurang ya. Tapi mungkin Anda bisa memanfaatkan yang diberikan oleh provider, kan ada beberapa provider juga yang memberikan gratis ya. Asal kitanya memang Anda kuasai teknologinya, Anda cari informasi gitu mana yang gratis kan ya. Nah, itu bisa digunakan. Saya juga dengar ini Google juga Gimit ini sudah akan dibatasi seperti Zoom ya. Kalau semester lalu kan saya bisa leluasa mau pakai 2 jam tatap muka gitu, saya pakai terus bisa. Tapi sekarang katanya akan dibatasi seperti Zoom hanya 40 menit gitu ya. Nah, tapi kalau kita nanti menggunakan e-learning, menggunakan Vicon biasanya aman. Semester 1 Anda kan sudah menggunakan e-learning Vicon? Ada yang pakai Vicon nggak? Video conference lewat e-learning? Belum Bu, baru lewat chatnya aja. Hanya chatnya saja Bu. Oh gitu, padahal bisa pakai Vicon, pakai BBB di situ ya. Nah itu agak leluasa. Memang ada kelemahannya juga gitu. Kadang-kadang kalau saya tayangkan tampilan PPT, mic saya sudah langsung ter-unmute gitu ya. Jadi saya harus
pasang dua-duanya seperti itu. Nah, ya ada kelemahan keunggulannya ya. Nah, jadi gini, nanti 2 jam terakhir atau 2 jam untuk praktikum itu atau praktik itu kita melalui WA saja. Jadi anak kan melakukan praktik lah, apakah berupa latihan atau tadi membuat kisah dan sebagainya atau berdiskusi dengan teman. Nah, itu media yang kita gunakan WA saja. Nah, tapi ketika Anda presentasi, ketika saya menjelaskan, nah, kalau tidak menggunakan Vicon di e-learning, kita akan gunakan Gmeet begitu ya. Sehingga perkuliahan itu akan ditutup tetap 10.20 ya, karena harus ada istirahat 20 menit. Tapi di awal itu selalu kita akan tatap muka seperti ini, gitu. Ini untuk pertama mengurangi kuota Anda, gitu ya. Saya yakin Anda tetap akan melakukan perkuliahan walaupun tanpa tatap layar seperti ini dengan saya. Gitu. Ya. Muhammad Iqbal masih ada kan? Veronica? Masih, Bu. Masih ada, Bu. Ya, okay. Nah, seperti tadi di dalam tayangan minggu ini kita akan langsung membahas tentang proposal. Ya, nanti silakan Anda membuat, Anda nanti bagi dulu ya, siapa yang akan nanti untuk kelompok membahas tentang proposal itu berarti dibuat 2 kelompok. Satu untuk membahas tentang materinya, yang kedua untuk membahas tentang hasil analisis. Nanti menganalisis sebuah proposal. Jadi ada pembahasan materi proposal itu 2 kelompok. Kemudian pembahasan materi plagiarisme dengan pengutipan pun itu 2 kelompok. Karena pengutipan materi dan ada latihan pengutipan nanti yang harus Anda jelaskan juga. Sehingga ada 4 kelompok. Masuk ke dalam penulisan ilmiah, yang pertama adalah deskripsi laporan ilmiah 1 kelompok. Sekaligus dengan langkah-langkah penulisan laporan ilmiah. Ya. Kemudian kelompok yang ke-6 itu membahas tentang pengorganisasian laporan ilmiah. Ini akan terbagi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelengkapan awal. Kemudian yang kedua adalah bagian inti. Sehingga ada 7 kelompok. Yang ketiga adalah kelengkapan akhir. Ada 8 kelompok. Ya. Kemudian yang kelima adalah konvensi naskah masuk. 9 kelompok. Yang berikutnya adalah presentasi. Jadi ada 10 kelompok. Kalau Anda 24 sehingga bisa ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ya. Nah ini jadi ketika kelompok Anda presentasi, Anda tidak bisa membuat ikhtisar, yang lain membuat ikhtisar. Nah ya sehingga tugas Anda itu ada 5 ya, ada 5 materi ikhtisar dan ada 1 tayangan tugas itu berupa PPT, ya seperti itu. Nah, jadi itu yang harus Anda lakukan, Anda bagi dulu kelompoknya, siapa nanti minggu depan yang akan presentasi tentang proposal. Ya. Jadi sistemnya begitu ya. Makanya kata saya tadi, ya saya paksa Anda untuk membaca dengan membuat ikhtisar. Ada yang tahu kan perbedaan ikhtisar dengan ringkasan? Ada yang tahu? Apa bedanya ikhtisar dengan ringkasan? Sebetulnya reproduksi naskah itu ada 3 macam. Ada ringkasan, ada ikhtisar, 1 lagi adalah resensi. Ya. Tapi kan di Polban ini jarang sekali dosen yang memberikan tugas pada Anda membuat laporan buku ya, atau laporan bab, jarang sekali. Tapi siapa tahu Anda nanti ada yang ke S2, ke S3, ya kerjaan Anda pasti begitu kuliah itu ya. Membuat laporan buku, book report atau chapter report. Nah itu sudah ke resensi analisisnya. Tapi kalau sekarang ini ya Anda mereproduksi dalam bentuk ringkasan saja atau ikhtisar. Dan pola ini sekarang sudah dijadikan diharuskan ya di beberapa perguruan tinggi dengan sistem kuliah daring ini. UPI, Unpad sudah sama seperti Polban sekarang proses perkuliahannya begitu ya. Mahasiswa diharuskan presentasi, kemudian membuat tugas dan sebagainya. Kalau kita kan udah biasa dari zaman dulu kuliah di Polban itu kan begitu ya. Nah sekarang ini diadopsi oleh beberapa perguruan tinggi karena memang dengan sistem daring tidak bisa melihat kompetensi mahasiswa secara langsung. Ada yang tahu nggak bedanya ikhtisar dengan ringkasan? Kalau saya inginnya Anda nanti membuat ikhtisar, tidak membuat ringkasan. Ada yang tahu? Kalau ikhtisar penulisannya lebih bebas, ya Bu. Oh, Salsa. Kalau ringkasan gimana? Lebih ke formal. Penulisannya.
Pengertian Sebenarnya formalnya apa, Salsa? Apa Salsa pengertian formalnya? Betul, memang. Ikhtisar itu lebih bebas. Makanya saya minta Anda membuat ikhtisar, jangan membuat ringkasan. Pengertian ringkasan lebih formal itu apa, Salsa? Ada yang tahu? Dulu di SMA sering ya, biasanya dulu saya zaman SMA, kalau gurunya tidak masuk kan, pasti yang masuk guru piket, terus apa, nyuruhnya bikin ikhtisar atau ringkasan gitu kan. Dan hasilnya sama aja, disuruh membuat ringkasan hasilnya begitu, disuruh membuat ikhtisar hasilnya gitu juga. Karena ketidaktahuan kan kalau zaman dulu ya. Atau Anda juga masih belum tahu sampai sekarang bedanya dua itu? Baik. Ringkasan dengan ikhtisar, seperti saya kemukakan di awal tadi, itu sama-sama merupakan kegiatan reproduksi naskah, menulis ulang kembali naskah. Ada dalam bentuk ringkasan, ikhtisar, dan satu lagi adalah resensi. Ya. Nah, ketiganya sama-sama adalah harus bisa menuliskan kembali apa yang menjadi gagasan utama penulis dalam naskah tersebut. Jadi di sini diperlukan kecermatan membaca. Ya. Nah, perbedaannya, saya dua dulu ya, nanti resensi nanti saya dulu. Yang dua ini perbedaannya ada 5 hal, tapi kalau kita penuhi 3 hal aja itu sudah bisa membedakan. Ada 5 hal yang bisa membedakan ringkasan dengan ikhtisar. Yang pertama dari struktur, dari sistematika. Ini mungkin yang dimaksud oleh tadi saya bilang. Kalau kita menulis ringkasan, maka strukturnya, sistematikanya tidak boleh berubah dari naskah asli. Jadi kalau misalkan gini, ada bab 1 makhluk hidup, misalkan pelajaran biologi. Satu-satunya manusia, 1-2-nya hewan, 1-3-nya tumbuhan. Nah, ketika Anda membuat ringkasan, urutan ini tidak boleh berubah. Jadi kalau misalkan sekarang pembahasan manusia diawali dengan misalkan masalah jenisnya, kemudian keduanya tentang masalah perkembangbiakan, ketiga misalkan tentang ciri-cirinya, ini pun tidak boleh berubah. Jadi sistematika atau strukturnya itu harus sama persis dengan naskah asli. Nah, kalau ikhtisar tidak demikian, itu yang dikatakan Salsa bilang. Kalau ikhtisar ya sesuka-suka kita aja. Anda lebih tertarik dahulu dengan hewan, Anda boleh membuat ikhtisar hewan dulu, baru ke manusia, baru ke tumbuhan. Nah, sehingga bentuk ikhtisar ini bisa dalam bentuk lain tidak kembali hasilnya sebuah naskah. Gitu. Jadi kalau tadi Anda membuat ringkasan, ya hasilnya sebuah naskah lagi. Harus ternarasikan, harus terdeskripsikan, artinya dalam bentuk tulisan. Nah, tapi kalau sekarang Anda membuat ikhtisar, mungkin Anda bisa, wah ini bisa dibuat diagram, Anda buat dalam bentuk diagram. Oh ini bisa dibuat dalam bentuk tabel, Anda buat tabel. Oh ini bisa dibuat dalam flowchart, dalam bentuk diagram pen, dalam bentuk mind mapping misalnya. Nah itu boleh ikhtisar itu. Yang penting gagasan yang diungkapkan di dalam naskah itu terungkap kembali di dalam hasil reproduksinya. Itu dari sistematikanya, dari strukturnya. Yang kedua dari proporsinya. Jadi proporsinya pun tidak boleh berubah. Jadi kalau misalkan ya di dalam naskah aslinya misalkan tentang manusia itu dibahas 9 halaman. Tentang hewan dibahas 3 halaman, tentang tumbuhan dibahas 6 halaman. Nah, proporsi ini di dalam ringkasan tidak boleh berubah. Jadi pembahasan manusia harus lebih banyak dari pembahasan hewan dan tumbuhan. Pembahasan hewan harus paling sedikit dibanding keduanya. Gitu. Kemudian Anda lihat ini perbandingannya kan, 936 berarti kalau kita skalakan akan menjadi 312. Nah, hasil reproduksi kita pun dalam ringkasan itu harus perbandingannya tetap 312. Jadi kalau misalkan sekarang saya ringkas, yang 9 halaman tadi menjadi 20 paragraf, maka hewan harus jadi berapa paragraf? Kalau saya jadikan, misalkan yang 9 halaman, saya jadikan tuh 20 paragraf. Atau supaya gampang lah bahasa, saya jadikan 15 paragraf aja deh. Supaya cepat perkalian Anda, pembagian perbandingan Anda. Kalau yang 9 halaman saya jadikan 15 paragraf, maka tumbuhan harus saya jadikan, atau hewan harus jadi berapa paragraf, dan tumbuhan harus jadi berapa paragraf. Ayo dong cepat ngitungnya, masa? Hewan 5, tumbuhan. Iya, betul. Kan tadi perbandingannya 3, 1, 2.
Berarti kalau sekarang saya ringkas, manusia itu menjadi 15 paragraf, Anda meringkas hewan harus hanya maksimal 5 paragraf. Dan Anda meringkas tumbuhan harus 10 paragraf. Karena tadi perbandingan komposisinya tidak boleh berubah. Nah, karena ikhtisar tadi strukturnya bisa kita ubah, bentuknya bisa kita ubah, maka proporsi juga bukan jadi persoalan. Ya, mungkin saja Anda tetap dalam bentuk naskah, tapi proporsinya tidak Anda samakan seperti naskah asli. Mungkin Anda jadikan misalkan, oh ternyata manusia ini bisa saya ikhtisarkan menjadi 10 paragraf, hewan ini menjadi 7 paragraf, kemudian tumbuhan menjadi 6 paragraf, tidak jadi persoalan di dalam pembuatan ikhtisar. Nah, kemudian yang ketiga tentang gaya bahasanya. Jadi gaya bahasa yang dipilih apa? Oh ini ragam formal. Anda harus jadi juga ragam. Oh ini ragam ilmiah, harus jadi ragam ilmiah. Nah, kemudian sudut pandang yang keempat. Kalau dalam tulisan itu menggunakan sudut pandang orang ke satu, hasilnya harus sama dalam ringkasan orang ke satu. Ikhtisar Anda netralkan boleh. Jadi cara penulis itu menyampaikannya gimana? Itu dalam ringkasan harus sama. Tapi ikhtisar tidak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan apa satu lagi itu karena ini yang sering terabaikan, jadi saya kurang ingat ya. Oh ini stylenya, ya. Nah style penulisannya itu seperti apa? Nah itu juga harus sama begitu ya. Nah, ini dipelajari kalau style penulisan itu dalam komposisi ya. Nah jadi ketika sebuah naskah itu sudah menunjukkan 3 ciri aja, itu sudah kita bisa kategorikan apakah dia ringkasan atau ikhtisar. 1 adalah masalah strukturnya, 2 adalah masalah komposisi, tadi adalah pilihan bahasanya begitu ya. Nah 2 unsur ini ketika tidak tergunakan juga tidak apa-apa. Tapi ketika 3 ini Anda harus sudah bisa membedakan apakah itu ringkasan atau ikhtisar. Ya, jadi ikhtisar itu memang memungkinkan kita lebih leluasa mengekspresikan apa yang sudah kita pahami di dalam naskah tersebut, kita ulang dalam sebuah penyajian bentuk lain, gitu. Ya. Ya. Sehingga lebih mudah membuat apa? Ikhtisar atau ringkasan? Ikhtisar. Salah. Lebih mudah membuat ringkasan. Anda ingat nggak definisi paragraf? Apa itu paragraf? Lebih mudah membuat ringkasan. Kalau saya analogikan ya, membuat ringkasan itu seperti Anda menggunakan program Photoshop. Ada foto nih, pas foto Anda besar, R5. Anda mau kecilkan, tinggal klik kan, salah satu sudutnya, Anda dorong, jadi kecil kan? Kan hidungnya tetap di tengah, kupingnya tetap di samping. Enggak, kuping pindah ke atas, hidung pindah ke bawah kan? Ya. Kan sama. Makanya istilah ringkasan itu sering digunakan juga, istilah lainnya memendekkan tulisan. Meringkas itu sama dengan memendekkan tulisan, struktur, komposisi, dan bahasa tidak berubah. Seperti kita mengecilkan foto, saya katakan, kita menganalogikan ke situ. Jadi lebih mudah membuat ringkasan. Makanya saya katakan tadi, coba apa definisi paragraf? Apa sih itu paragraf? Ya. Rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan. Agak keras, Indah. Oh ya Bu, rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan Bu. Nah betul, rangkaian kalimat yang mempunyai satu gagasan. Tidak boleh 2, tidak boleh 3. Makanya paragraf sering difungsikan juga sebagai sarana untuk berpindah gagasan. Jadi kalau Anda sudah punya gagasan lain, Anda harus membuat paragraf baru. Sehingga kalau sekarang sebuah wacana, sebuah teks ada 50 paragraf, akan ada berapa gagasan? 50 gagasan, kan gitu. Nah tadi kan urutannya tidak boleh berubah, jadi Anda tinggal lihat nih, paragraf pertama gagasannya apa, paragraf kedua gagasannya, kan nggak boleh berubah urutannya. Kan tidak berubah komposisinya. Kan tidak mungkin halaman yang tadi 9 akan lebih sedikit paragrafnya dibandingkan dengan yang 3 halaman. Nggak mungkin kan?
Nggak mungkin satu halaman itu satu paragraf, jarang sekali kita temukan satu paragraf dituliskan dalam satu halaman. Ya, minimal ada 2 lah, ada 3, ada 4 karena satu halaman itu satu buku. Nah, jadi dengan kita memahami setiap gagasan yang ada dalam paragraf, berarti kita sudah menemukan gagasan yang ingin diungkapkan oleh si penulis, kan? Gitu. Kita temukan 50 gagasan, jangan diubah urutannya. Sekarang Anda tinggal bagaimana meramunya menjadi sebuah tulisan yang gagasan-gagasannya itu sama, sudah ada, kemudian urutannya harus sama kita buat. Tinggal mengubah itu. Jadi lebih mudah membuat ringkasan. Berbeda dengan membuat ikhtisar. Jangankan dulu dalam bentuk mind mapping atau diagram dan sebagainya, ikhtisar dalam bentuk naskah aja dulu. Anda harus paham mana gagasan-gagasan yang berupa ilustrasi, contoh, dan sebagainya nggak perlu dimasukkan. Tapi mana yang merupakan gagasan inti dari penulis. Mungkin saja dalam 9 halaman tadi, 2 halaman itu semuanya ilustrasi. Oh, ternyata gagasannya dimulai dari halaman 3 ada di paragraf ke-15 misalkan. Nah, kecermatan ini di dalam membuat ikhtisar sangat diperlukan. Apalagi kalau ikhtisarnya mau dibuat dalam bentuk non-naskah. Anda tadi saya katakan mungkin dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan sebagainya. Nah, makanya kecermatan atau kemampuan kompetensi Anda membaca di dalam pemahaman suatu materi itu sangat diperlukan. Mengeceknya gimana? Ya, Anda coba. Anda bisa nggak membuat ikhtisar dari apa yang Anda baca? Apalagi kalau Anda bisa sampai membuat mind mapping, ya. Pernah dengar kan istilah itu, peta pikiran? Anda pernah baca nggak siapa pembuatnya itu? Membaca biografi Tony Buzan. Pembuatnya itu kan Tony Buzan. Tony Buzan itu mahasiswa pemalas. Kalau di pendidikan di Eropa, ya, Amerika itu kan pada umumnya gini loh, tingkat 1 itu mereka belum masuk ke fakultas. Nah, ini sekarang diadopsi oleh IPB dan ITB. Kalau Anda punya teman di ITB, di IPB, tingkat 1 tuh mereka kuliahnya gabungan. Ya. Pekerjaannya apa? Baca, kuis, tugas. Baca, kuis, tugas. Gitu aja. Ya, setiap dosen. Kuis kalau di IPB itu kuis tuh hari Sabtu. Jadi hari Sabtu mahasiswa tuh mesti kuis. Masuk kelas ini kuis, masuk kelas ini kuis, masuk kelas ini. Jadi materinya dari Senin sampai Jumat. Nah, pada umumnya begitu. Jadi di suatu pendidikan di UK atau apa sih, lupa ya, di Amerika itu, pekerjaannya adalah setiap hari Jumat harus sudah membuat sebuah laporan dari apa yang dibaca. Buku apapun yang mereka baca, pokoknya mereka buat laporan begitu. Ya, dari setiap dosen itu. Nah, Tony Buzan ini sering terlambat mengumpulkan tugasnya. Jadi ada dosen yang kesal juga gitu, selalu terlambat di ultimatum. Jadi Anda kalau tugas Anda terlambat lagi, maka saya akan menggugurkan kan tugas-tugas Anda sebelumnya, Anda akan mendapat nilai E, gitu ya, tidak akan lulus dalam kuliahan ini. Nah, Tony Buzan ditegur seperti itu, dia malah bukannya sadar gitu ya, malah dia ingin dosennya tambah marah gitu loh. Nah, jadi dia buat ikhtisarnya tidak dalam bentuk konvensional naskah lagi. Dia sengaja membuat gambar, membuat hubungan satu gambar dengan gambar dan lain sebagainya. Ikhtisarnya hanya menjadi 1 halaman. Nah, kemudian dikumpulkan. Dosennya tidak marah karena dosen yang penting dia udah tepat waktu gitu, dia terima aja gitu. Kalau yang lain berupa paper gitu itu dia terima 1 halaman, dia terima sudah, gitu ya. Nah, Tony Buzan kesel juga kok dosennya nggak marah gitu loh. Padahal dia ingin tambah dosennya marah, tapi dosennya nggak marah, dia terima aja dosennya. Terima kasih Anda sudah tepat waktu gitu ya mengumpulkan itu. Nah, sudah. Kemudian dosennya itu periksa. Minggu depannya Tony Buzan sudah berharap nih, udah demikian juga. Mungkin dosennya akan sangat marah melihat tugas dia seperti itu ya. Apa yang terjadi? Dosennya malah memuji Anda, memuji Tony Buzan. Dia katakan bahwa Anda sebetulnya ternyata mahasiswa yang pandai sekali. Dengan saya membaca apa yang Anda buat, saya menilai bahwa Anda memang betul-betul memahami apa yang ada di dalam buku tersebut. Jadi kaget Tony Buzan, yang bermaksud supaya dosennya tambah marah, tambah kesal ke dia gitu. Dosennya malah memujinya. Jadi Tony Buzan memahami isi buku tersebut dan bisa menyajikannya dalam bentuk gambar yang mempunyai hubungan satu bagian dengan bagian lain seperti yang ada di dalam buku itu. Gitu.
Jadi ibarat yang makanya disebutnya dengan mind mapping itu peta pikiran, peta gagasan yang ada dalam diri seseorang, penulis dia gambarkan kembali begitu. Sehingga orang yang membacanya akan memahami melalui peta tersebut begitu. Ya. Nah, bagus. Jadi si Tony Buzan itu orang cerdas, karena kalau tidak cerdas kata harusnya tidak mungkin Anda bisa memahami hubungan satu variabel A dengan yang C dengan ini, ada yang tanda panah, ada yang dilingkari, ada yang disilang dan sebagainya. Simbol-simbol itu memberikan makna di dalam mind mapping. Jadi Tony Buzan malah dipuji sama dosennya itu ya, seperti itu. Dan akhirnya dosennya belajar pada Tony Buzan bagaimana membuat itu. Dan Tony Buzan diminta mengajarkan pada satu kelas. Kelas itu akhirnya diminta membuat ikhtisarnya dalam bentuk mind mapping. Dan ini terdengar ke fakultas lain ya, ke universitas lain. Jadi akhirnya Tony Buzan itu adalah seorang penemu metode membaca, penemu metode mengkritisi bacaan ya, mengkritisi bacaan. Jadi ketika seseorang membaca buku itu dia bisa ditanya paham atau tidak melalui suruh aja dia buat mind mapping. Kalau dia bisa membuat mind mapping berarti dia paham gitu dan dilihat benar enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda kesulitan atau ketika kita sudah membaca, ini apa sih tadi yang dibaca, Anda coba diagramkan, Anda coba misalkan buat flowchart-nya tidak bisa, mungkin saja Anda belum memahami apa yang Anda gagasan yang Anda baca tadi ya. Makanya kalau di sipil kan coba lihat nanti ya, metode itu selalu diminta dalam bentuk flowchart. Karena akan terlihat, ngerti nggak Anda dengan langkah yang mau Anda lakukan gitu loh. Disuruh dalam bentuk flowchart ya, tidak hanya sekedar deskripsi begitu ya. Nah jadi itu yang akan membedakan ringkasan dengan ikhtisar. Silakan nanti Anda setiap tugas itu ya saya sarankan ikhtisar. Tapi kalaupun Anda buat dalam bentuk ringkasan tidak apa-apa ya. Nah tadi kalau sudah Anda membuat ringkasan dengan membuat ikhtisar, ada satu langkah lagi yaitu resensi. Apa substansi dari resensi? Selain tadi mereproduksi naskahnya, ada yang tahu nggak? Anda dulu di SMA pernah loh meresensi pasti, dapat tugas bahasa Indonesia. Meresensi novel, meresensi cerpen gitu kan ya? Apa yang Anda lakukan? Ada yang tahu? Aulia? Seingat saya Bu, kalau resensi itu tuh ada bikin ringkasannya, terus ya ringkasan tadi reproduksi ya. Selain itu pokok cerita, terus karakter di novel itu. Seingat saya itu sih Bu kalau resensi novel. Nah, yang Anda lakukan terhadap karakternya apa? Nyari sifat tokoh, lebih ke prota atau antagonis. Terus lebih didetail juga si sifat tokohnya itu tuh seperti apa. Kayak gitu. Kesimpulan yang Anda peroleh apa biasanya, Aulia? Kesan sama pesan si novel itu, Bu. Nah, pesannya apa? Pesan apa gimana, Bu? Kan Anda kesimpulannya berupa kesan dan pesan ya. Biasanya pesan yang Anda tuliskan apa? Lebih ke pelajaran dari novel itu, kayak lebih pelajaran hidup misalnya gitu, Bu. Itu amanat ya. Nggak, ketika Anda nih sudah buat ikhtisarnya, sudah Anda uraikan, oh karakter ini begini-begini, sehingga Anda simpulkan tadi ya, simpulan tuh kesan Anda gimana terhadap karya itu kan? Dan pesan Anda tuh kan untuk pembaca. Oh, bukan untuk kita ya. Iya, Bu. Kita kan kesan tadi, pesan kita. Nah, gimana Aulia? Pesannya apa yang Anda sampaikan? Resensi itu pasti hasilnya sebuah pesan, akhirnya ujungnya pesan. Kalau saya waktu itu nulisnya lebih itu kan novel yang saya baca itu per babnya itu kayak cerita maju mundur gitu, Bu. Nah, jadi yang saya kasih itu pesannya lebih ke pengen lebih nyambung lagi gitu si cerita tiap babnya. Soalnya pusing aja gitu bacanya, Bu. Jadi pesan Anda pada penulis, ganti alurnya, jangan alur acak gitu ya. Bukan alur, cuma kayak satu bab ke bab itu tuh nggak sealur, jadi kayak satu cerita doang. Jadi saya ngiranya kalau buku itu tuh tentang cerita hidup dia,
ternyata cerita hidup dia tapi nggak nyambung, dia cuman nyomot cerita hidup dia yang berkesan aja gitu bagi penulisnya. Ya, jadi semacam apa? Clipping, Capita Selecta ya. Ya, yang lain coba apa yang Anda lakukan dengan meresensi? Apa sih bedanya? Paling substansi dari resensi itu apa? Tadi tuh sudah kita sebagai referensi orang. Aulia tuh. Sinta, silakan Cynthia, apa? Sebagai referensi orang untuk membaca bukan sih, Bu? Jadi misalnya kita membuat resensi buku, menuliskan kelebihan dan kekurangannya. Nanti jadi outputnya orang tuh baca mau nggak baca buku ini atau enggak, gitu bukan sih, Bu? Nah, itu istilahnya apa tuh? Kalau betul. Resensi itu adalah memberikan rekomendasi kepada pembaca. Apakah rekomendasi Anda baik atau tidak baik tentang buku itu? Itu istilahnya apa, Cynthia? Anda melakukan apa tuh? Review resensi. Ya, istilah umumnya adalah melakukan penilaian. Ya, meresensi adalah melakukan penilaian. Tadi Anda katakan keunggulan dan kelemahannya, kebaikan dan keburukan dari buku yang kita resensi. Resensi itu bukan hanya pada buku ya, bisa pada karya yang lain, mau lukisan, mau benda-benda lain juga bisa kita lakukan resensi. Jadi meresensi itu kalau naskah itu artinya mereproduksi naskah yang disertai dengan penilaian. Makanya tadi kalau ketika Anda meresensi novel, ya, Aulia kan sudah deskripsikan tuh karakternya. Anda kan akan menilai di situ. Oh, kalau begitu ini yang disebut dengan karakter protagonis karena dia membawa unsur-unsur kebaikan dalam kehidupan. Oh, ini karakter yang membawa unsur-unsur negatif atau hal yang tidak baik, berarti ini adalah antagonis. Siapa nih trigonisnya gitu ya? Begitu ya. Nah, itu kan kita melakukan penilaian. Kemudian tadi Anda sampai suatu pada kesimpulan, kata Cynthia, ini merekomendasikan sebaiknya pembaca walaupun Anda punya uang, nggak usah deh beli buku ini gitu. Anda membaca buku ini buang-buang waktu saja. Nah, berarti penilaian unsur negatif lebih dominan terhadap buku tersebut gitu. Ya. Oh, Anda yang misalkan tidak mempunyai uang, tapi cobalah sisihkan uang Anda misalkan tidak ada ruginya dengan membeli buku ini walaupun Anda harus mengurangi uang jajan Anda misalnya. Oh, berarti rekomendasinya adalah baca buku itu. Buku itu adalah buku yang baik. Dalam resensi, penilaian terhadap dua unsur itu tetap harus ada. Nah, nanti simpulannya aja yang akan menunjukkan apakah dominasinya baik atau tidak baik. Makanya dikatakan resensi itu adalah melakukan penilaian dari unsur keunggulan dan kelemahan suatu karya. Itulah resensi. Nah, nanti saya katakan kalau Anda kuliah di S2, S3 itu, ya Anda begitu. Anda disuruh baca suatu teori, Anda harus tahu apa keunggulan dari teori ini, kelemahannya apa, kemudian apa simpulan Anda. Kemudian mungkin nanti diminta komparatif dengan teori yang sama, tapi oleh pendapat yang berbeda, oleh ahli yang berbeda. Nah, itu pekerjaan Anda biasanya seperti itu. Karena apa? Untuk mempertajam pengetahuan Anda dengan Anda jangan menerima saja suatu teori tanpa tahu apa keunggulan dan kelemahan teori tersebut. Kan Anda tahu kalau kebenaran ilmu itu nisbi. Ya. Hari ini benar belum tentu besok benar. Teori gravitasi Newton dengan percobaan jatuhnya buah apel itu kan sudah beratus tahun, tapi tergugurkan oleh teori jatuhnya daun. Fisikawan Australia menemukan itu. Jadi ternyata gravitasi ini bukan hanya massa percepatan kan gitu ya. Ada satu lagi unsurnya ternyata, ya variabel n-nya itu ada lagi. Kalau selama ini kan kita tahu tentang teori jatuhnya gravitasi bumi itu adalah massa dengan percepatan aja, dua unsur yang mempengaruhi. Ternyata ada M-nya lagi. Nah, itu adalah kita dapatkan bahwa kebenaran ilmu adalah kebenaran yang bukan mutlak, tapi nisbi. Ya, makanya kita perlu mengkritisi. Gitu. Nah, itu dilakukan dengan cara kita, kalau misalnya ada satu buku, ya kita lakukan resensi. Benar nggak ini buku ini, apa nih keunggulan kelemahannya? Begitu. Nah, Anda kalau mahasiswa tuh belajar tuh harusnya begitu. Ya. Pahami dulu apa substansinya, misalkan. Kemudian kita bisa dengan mengungkapkan dengan bahasa kita sendiri, ya, dan sebagainya. Nah, kemampuan mengikhtisar ini nanti sangat dibutuhkan ketika Anda membuat kutipan tidak langsung.
Dulu pernah dibahas kan oleh Bu Sri Murni tentang pengutipan, ada langsung dan tidak langsung ya. Nah, coba Anda lihat apa kutipan langsung. Nanti kita akan dengar penjelasannya dari kelompok yang membahas tentang plagiarisme dan kutipan ya. Apa itu tentang kutipan langsung tidak langsung. Nah, tapi saya katakan bahwa kompetensi kita memahami suatu naskah dengan membuat ikhtisar itu sangat mendukung untuk pembuatan kutipan tidak langsung. Ya. Nah, itu pengantar saya untuk tugas Anda yang hari ini, tugas pertama kali Anda ya. Anda nanti masih punya waktu 2 kali 50 menit, silahkan membuat ikhtisar. Saya sarankan ikhtisar, tapi ringkasan pun boleh. Anda mereproduksi tentang materi proposal, ya. Kemudian nanti saya buka GCL-nya, Google Classroom-nya, itu dengan tenggat waktu 10.40 ya. Sebetulnya 10.20 itu kita berakhir, tapi nggak apa-apa. Anda bisa memasukkan tugasnya adalah 10.40. Ikhtisar dibuat dengan manual, tidak dengan komputerisasi. Jadi tulis tangan kalau Anda memang akan berpana sekali lagi, ya. Anda kalau kecuali kalau gini lah, yang membuat mind mapping ya, boleh Anda gunakan komputerisasi. Itu kan Anda harus install dulu program mind mappingnya, kemudian Corel-nya sehingga Anda bisa membuatnya ya. Tapi kalaupun Anda membuat mind mapping dengan tulisan tangan itu akan lebih menyenangkan sebetulnya ya. Atau mungkin Anda dengan apa selain itu? AutoCAD bisa nggak ya dipakai untuk itu ya, diagram dan sebagainya, silakan saja kalau bisa ya. Tapi kalau Anda yang menulis kembali dalam bentuk naskah, itu harus ditulis dengan manual, begitu. Ada pertanyaan untuk tugas hari Ibu ini? izin bertanya. Ya, Fitra, silakan. Untuk menggunakan kertasnya, pakai bas kertas apa saja, folio atau HVS, Bu? Ya, silakan saja. Asal tulisan terbaca ya, jangan tulisannya tidak terbaca. Terima kasih. Orang sipil tuh udah tulisannya harus bagus-bagus ya. Anak-anak kalau ya Anda karena termanjakan oleh teknologi sih ya, AutoCAD lah apa tulisan udah bagus ya. Kalau dulu mahasiswa dulu tuh aduh menggunakan Rapido supaya tulisan bagus di gambar ya. Masih tahu nggak tentang Rapido itu ya? Rapido berapa mili ya, ukuran 0,3 0,1 kan gitu ya. Kemudian lagi kalau dulu tuh huruf itu ada standar loh. Jadi mahasiswa diberi pengajaran tentang standar penulisan huruf itu ya, kalau sekarang nggak ada ya. Kalau di Polman itu mahasiswa masih tuh, ya, terutama mahasiswa mekatronika sama apa itu, nulis tuh harus pakai huruf standar. Makanya mereka kalau kertas kerja itu pakai kertas yang kotak-kotak itu namanya istilahnya kertas apa itu? Duh, zaman SMP tuh kalau ada tuh kertas yang kotak-kotak gitu loh, milimeter blok ya, kertas milimeter atau apa itu? Nah, mahasiswa Polman tuh kalau tugas masih pakai itu. Jadi huruf itu harus seukuran dengan itu. Kita di Polman sudah dihilangkan itu ya, karena Anda sudah dengan teknologi AutoCAD dan sebagainya. Tapi kadang-kadang proyek juga kalau mati lampu dan sebagainya, ya, sarana tidak mendukung ya harus manual juga gitu ya. Nah, jadi tulisan Anda harus bisa dibaca ya. Seperti itu. Gitu ya Fitra ya. Baik Bu. Ada Ibu lagi? izin bertanya kembali. Ya, silakan. Untuk materinya itu bebas ngambil di internet ya, Bu? Ya, silakan. Anda mau gunakan apa? Tapi jangan Wikipedia ya. Di Polban, tulisan-tulisan untuk TA itu kalau di Wikipedia, dari Anda mengutipnya dari Wikipedia itu pasti dicoret itu. Mengapa dilakukan seperti itu? Karena kadang-kadang apa yang diungkapkan akurasinya tuh kurang tepat gitu loh Wikipedia itu. Kalau dulu awal-awal wah jadi andalan banget ya mahasiswa kalau ditanya apa ini langsung Wikipedia gitu. Nah, ternyata akurasi dari penjelasannya ini kurang tepat ya, kurang akurat begitu sehingga Polban menetapkan tulisan-tulisan di tugas akhir mahasiswa itu dilarang merujuk kepada Wikipedia. Seperti itu. Jadi Anda mulai sekarang Anda nggak usah gunakan lagi Wikipedia ya, silakan Akademi Edu dan sebagainya. Kemudian kan juga sumber itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau Anda ingat materi pengutipan dulu di semester bahasa Indonesia ketika kuliah bahasa Indonesia kan, nah makanya Anda lihat sumber itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Jadi jangan sampai Anda gini, Anda mahasiswa mengambil dari blog anak SMA gitu loh. Nah itu jangan sampai begitu ya, tapi Anda harus lihat paling tidak ya kalau misalkan apa selevel dengan Anda masih wajar lah. Tapi lebih baik yang lebih tinggi dari level Anda begitu ketika Anda mengutip ya.
Jadi jangan seperti anggota dewan kita ya. Tahu mengapa sampai sekarang undang-undang tentang seni dan musik itu belum disahkan? Karena ketika dibahas di rancangan undang-undang, masa ada definisi mengutip dari bukunya anak SMK seni ya? Ya dipertanyakan lah, apa nggak ada referensi lain? Jadi salah satu definisinya banyak dikutip dari buku SMK ya, jadi aneh gitu. Nah, itu seperti itu. Gitu Fitri ya. Jadi silakan Anda kan tentu buku belum ada, kemudian e-learning kita juga belum bisa connect ke sana ya. Nah, jadi silakan saja Anda mengambil dari referensi manapun, kemudian Anda pertanggungjawabkan referensi tersebut. Masih ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, selamat bekerja. Kita akan bersambung melalui WA Group saja ya. Saya akan pamit dari Gimit ini ya. Ibu akan keluar. Ya, Ibu langsung keluar ya. Kita nyambung di WA. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.